giatkan lagi untuk belajar fikih ya, terutama fikih waris. Jadi jangan cuman belajar fikih keseharian, itu penting, tapi fikih waris juga tidak kalah penting ya, agar supaya kita selamat dunia akhirat. Karena kan tujuannya begitu ya, Setia. Kita mengharap ridho Allah. Betul. Makanya melakukan segala sesuatu, menempatkan hukum, gunakanlah hukum Allah agar supaya Allah ridho. Nah baik, kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya pada sore hari ini. Sebenarnya banyak yang akan dibahas, cuma nanti next pertemuan kita akan bahas lagi. Siap. Mungkin hari ini akan ditutup oleh pertanyaan terakhir, Tat. Ya. Ini ada kesan yang terjadi, mungkin banyak terjadi di kita sih ya di Indonesia ya. Kayaknya kesan bagi waris itu kayak bagi-bagi THR, Tat. Betul. Wah, waris. Betul. Wah, udah dapat duit nih buat modal. Nah itu gimana, Tat ya? Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya itu juga salah satu yang membuat pembagian waris suka tertunda. Ya, pembagian waris suka tertunda. Ya, sebenarnya kan gini, pembagian waris itu kapan sih paling lama? Memang tidak ada ketentuan baku. Bahkan ada dalam sirah itu disebutkan bahwa pernah Zubair bin Awam ya salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu. Amin. Bahwa beliau ini ketika wafat, kemudian putra beliau Abdullah Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair terkenal seperti itu khawatir karena memang dalam ayat Al-Quran sebutkan bahwa pembagian waris itu tentu setelah ditunaikannya pembayaran utang dan wasiat ya. Setelah ditunaikannya pembayaran utang dan wasiat, maka beliau khawatir kalau almarhum ini masih punya utang. Maka Ibnu Zubair waktu itu selalu mengumumkan, karena kan Zubair bin Awam ini seorang sahabat Nabi yang juga sangat terkenal, kemudian juga luas pergaulannya, maka putra beliau ini khawatir kalau misalnya ayah beliau almarhum ini punya utang. Maka 4 kali musim haji beliau mengumumkan kepada orang-orang yang haji waktu itu, kalau misalnya ayah saya punya utang, tolong datang ke saya. Itu sampai 4 tahun itu. Nah, kenapa? Memastikan supaya tidak ada, ayah ini benar-benar tidak ada utang sehingga lega untuk membagi waris. Itu memang pernah terjadi waktu itu. Tapi kalau kita sudah pastikan bahwa almarhum ini utangnya sudah dibereskan dan sebagainya, maka segeralah bagi waris. Dan pembagian waris itu sebenarnya tadi bukan nunggu laku ya, karena kalau nunggu laku apalagi properti itu kadang-kadang kan iyalah ya. Zaman sekarang. Saya tuh dekat sekolah itu ada rumah gede gitu ya. Itu sudah 5 tahun saya lihat tuh masih dipasang pelang itu dijual belum laku-laku. Kebayang nggak kalau misalnya waris itu tidak segera dilakukan sambil menunggu lakunya ini. Padahal sebenarnya yang kita lakukan adalah pembagian saham atau pembagian hak kepemilikan. Masalah nanti gimana, apakah dijual, apakah dihibahkan, apakah diberikan, itu silakan nanti dibicarakan di antara para pemilik saham atau pemilik bagian waris sebenarnya gitu. Sehingga kita bisa melakukan pembagian waris itu sesegera mungkin gitu ya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi jangan waris ini dianggap seperti apa ya? Ya bagi-bagi THR lah ya. Nunggu jual nanti kalau udah laku baru kita bagi-bagi, nggak bisa ya. Jadi harus segera ditunaikan ya, sesegera mungkin, karena nanti jatuhnya kalau dilama-lama mudorot ya. Mudorot ini bisa jadi zon-zon ya, prasangka-prasangka, praduga-praduga yang tidak menentu ya. Waswisufi sudurinas gitu nantinya terus dibisik-bisikin sehingga nanti terjadi perpecahan ya. Ini bahaya juga ya teman-teman. Jadi itu ya 4 pembahasan kita pada sore kali ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara membagi waris ya, dan juga bagaimana kita menyikapi waris yang kalau orang tua kita diantaranya masih ada ya, ibu kita masih ada. Tadi kita sudah paham ya bagaimana menyikapinya. Bisa itu dibagikan atau dihibahkan kepada ibu kita, atau kita bisa angkat tangan ya, tidak ikut campur. Dan juga tadi sudah kita bahas juga tentang bagaimana harta yang dikuasai sepenuhnya oleh istri, dan ternyata itu ada perilaku yang zolim. Jadi hati-hati ya, karena anakmu juga itu adalah anak yatim dan harus dipenuhi hak-haknya. Hati-hati ya. Dan juga yang terakhir tadi bagaimana kita menyikapi kesan seakan-akan waris ini seperti harta yang dibagi-bagikan gitu ya, atau nunggu jual dulu aja, nunggu laku. Nah itu tidak boleh, harus disegerakan ya. Nah mungkin itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pada sore kali ini di DI Podcast ya. Insya Allah nanti kita akan lanjut ya pembahasan waris ini sampai ketemu ya, sampai tuntas dengan Ustadz kita, Ustadz Cahyo. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah. Dan selalu diberikan semangat untuk terus mendakwahkan tentang bab fikih waris ini Ustadz ya. Dan mudah-mudahan ini bisa mencerdaskan kita semua. Amin. Agar semua kita selamat
selamat Ustadz di dunia maupun di akhiratnya seperti itu. Mungkin ada closing statement Ustadz untuk pertemuan kali ini, silakan. Baik. Ya. Pembagian waris. Jadi hak waris itu sifatnya bahasa Arabnya ijbari. Jadi dia itu sifatnya otomatis. Sehingga ketika seseorang ada yang meninggal, kemudian punya aset, ya, kemudian utang dan wasiat sudah diselesaikan, maka urusan mayit tadi tersisa satu yang belum selesaikan, yakni waris. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda, karena itu nanti tentu akan memiliki pengaruh bagi almarhum. Bagi almarhum, beliau kan diperintahkan utangnya diselesaikan, selesai, alhamdulillah. Wasiatnya diselesaikan, alhamdulillah. Tapi warisnya kok ditunda-tunda. Ini tentu ada urusan yang belum diselesaikan. Maka kita selesaikan urusan almarhum ini biar tenang, gitu ya. Almarhum biar tenang. Jadi sehingga apa? Sehingga dorongan kita untuk membagi waris itu bukan karena kita ambisius terhadap harta, tapi kita ingin almarhum ayah atau almarhumah ibu kita ini tenang urusannya, karena sudah selesai nih, gitu loh, udah diselesaikan. Begitu ya, barangkali itu closing statementnya. Semoga kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah. Amin, gitu ya. Allahumma amin. Kalau kita punya anak-anak juga kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga mereka menjadi orang yang bisa menarik kita nanti di akhirat, ya. Kalau kita amalan kita kurang sempurna sebagainya, bisa menarik kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ustadz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Ini sudah merepotkannya jauh datang ke sini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan diberikan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima kasih, dan terima kasih juga buat rekan-rekan di AI Podcast, ya, yang sudah setia untuk terus menyimak, ya, podcast kita di setiap sesinya. Jangan lupa yang belum subscribe ya di IBN TV. Tentunya di situ juga ada beberapa program menarik, teman-teman bisa lihat di situ semuanya tentang kegiatan IBN. Dan juga buat teman-teman silakan like sebanyak-banyaknya dan juga share, ya, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen, karena komen terbaiknya itu nanti teman-teman akan dapatkan merchandise menarik, ya. Jadi kita banyak merchandise, ya, ada topi, ada hoodie. Jadi silakan nanti komen-komen terbaik teman-teman akan kita pilih mana yang paling baik, mana yang paling ahsan, bisa membangun, ya. Insya Allah nanti akan kita berikan giveaway yang menarik juga, ya. Termasuk kalau ada pertanyaan, ya. Termasuk kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, ya. Nanti akan dijawab langsung oleh pakarnya, insya Allah, ya. Nah, begitu mungkin, ya, pertemuan pada kali ini. Terima kasih banyak, dan buat teman-teman silakan sekali lagi Bang Dev ingatkan, kalau teman-teman mau ikut program canceling sedekah guru ngaji, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah, ya. Dan juga teman-teman bisa ikut kontribusi dalam sedekah di beberapa program IBN atau Indonesia Bisa Ngaji dengan cara klik link indonesiabisangaji.id, ya. Di sana bisa teman-teman langsung masuk ke mode bergabung dalam pergerakan donasi untuk kegiatan-kegiatan Indonesia Bisa Ngaji, ya. Pokoknya pantengin terus, ya, program-program IBN, dan jangan lupa juga ikutin terus, ya, podcast kita di DI Podcast, ya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan, ya. Dan insya Allah kita kembali lagi dalam keadaan iman, takwa, sehat, walafiat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bisa Ngaji, sambil mengaji saling berbagi.